Bottom Navigation Bar, sebuah fitur yang berada di aplikasi Android ataupun iOS. Nah, fitur ini kadangkala diperlukan untuk sebuah aplikasi yang memerlukan perpindahan antara satu halaman dan halaman lain. Nah, di video kali ini gue akan nge-share gimana sih cara membuat sebuah bottom navigation bar yang tentunya memiliki tampilan UI dan user experience yang bisa memanjakan para pengguna aplikasi kalian nanti. Nah, alih-alih menggunakan bottom navigation bar bawaan widget Flutter, gue akan ngasih cara gimana cara membuat bottom navigation bar yang lebih bagus. Nah, caranya gimana? Kita akan menggunakan sebuah widget bottom navigation bar bawaan dari dependencies Google Navbar. Untuk linknya gue nanti taruh di deskripsi ya. Nah, di Google Navbar ini kita bisa membuat sebuah bottom navigation bar yang memiliki tampilan user experience dan UI yang lebih cantik dari bawaan widget dasar itu sendiri. Nah, untuk cara installnya, cara pakainya, dan gimana cara menggunakannya di aplikasi kalian, mungkin kita langsung aja ya jump into the code daripada banyak basa-basi. Oh ya, sebelum gue lanjut, mungkin buat kalian yang ingin mendukung channel ini lebih berkembang, silakan like, subscribe, dan tentunya nyalain notifikasinya. Let's go into the jump code. Oke, kita mulai. Pertama gue akan stateless set widget dulu. Samain dulu namanya dengan yang di atas, UI app. Gue mau render widget material app. Kita hilangin dulu false debug false-nya yang ada di atas itu biar kelihatan. Gue lalu render property home dengan widgetnya homepage. Jadi widget homepage ini kita buat dulu ya. File dulu, baru ini semata-mata untuk memisahkan widget buatan kita nanti dengan widget yang di main Dart. Jadi biar terpisah aja, biar lebih rapi lah menurut gue. Oke, kita mulai dari stateful widget, homepage, samain dengan widget, nama widget yang udah kita buat di main Dart-nya. Oke, gue mulai dari blank scaffold. Pertama gue akan import dulu dependencies-nya. Jadi kita pergi ke pubspec.yaml. Taruh aja di situ yang namanya Google Navbar. Setelah kalian masukin, oke, gue mulai dari biasanya kan kita biasa pakai bottom navigation bar punya Flutter gitu kan. Di sini gue nggak pengen pakai itu karena gue udah pakai widget bawaan dari Google Navbar yaitu yang udah kita import. Jadi alih-alih menggunakan bottom navigation bar, kita menggunakan yang namanya Gnav. Sebelum itu jangan lupa diimport di filenya, di file ini biar dia nggak error. Nah, properti pertama ada yang namanya tabs, ini untuk menampilkan tabnya mau apa aja. Yang kedua untuk menampilkan icon dan teksnya. Itu ada namanya widget gbutton yang propertinya ada icon dan teksnya. Jadi dia tuh kayak bersebelahan dan ini wajib ada. Untuk lebih kelihatan hasilnya, gue akan coba save reload biar kelihatan aja. Nah, jadi sudah ada gbutton itu untuk merender tampilan home-nya itu dan iconnya supaya lebih kelihatan efeknya. Gue mau tambah lagi gbuttonnya. Gue kasih icon favorit gue. Yang pertama ada favorit border, ini kayak likes. Search ini bebas ya, ada banyak, mungkin kan bisa kunjungin di website Flutter widget Google Navbar-nya aja. Linknya nanti gue taruh di deskripsi. Reload. Nah, oke, kalian bisa lihat di samping itu ini UI-nya itu sangat berbeda dengan tampilan bawaan dari Flutter gitu. Nah, di sini itu kita seolah-olah kalau kita klik akan muncul teksnya. Nah, jadi pengalaman dari experience dari user itu lebih berasa dan membuat aplikasi kalian itu jadi lebih bagus gitu. Nah, untuk memberi jarak antara button icon dan teksnya kita kasih properti yang namanya gap. Lalu
lalu kita beri background aja. Ini selera ya, ini lebih ke selera. Gue pengen mempercantik aja. Pertama gue kasih background color itu untuk memberi backgroundnya. Active color itu lebih ke kita klik itu ada kayak semacam warnanya gitulah. Ini karena agak kelihatan nih, gue coba aja kasih namanya tab background color. Jadi ketika kita tap itu nanti ada backgroundnya. Jadi pas di tap itu pas aktif itu ada backgroundnya. Oh iya, ini kok gak kelihatan. Oh, ini colornya, color white. Kita kasih save. Gue dulu. Nah, kelihatan kan? Jadi ketika klik, nah jadi ada ketika klik muncul backgroundnya, dan ini sangatlah ini sebelum itu gue mau kasih padding mungkin ya biar lebih rapi. Ini catatan ini lebih ke apa itu suka-suka kita aja gitu, karena untuk mempercantik gitu kan. Wrap aja pakai padding biar bagus, karena gue nggak suka itu terlalu mepet gitu kan, UI-nya kelihatan mepet. Kalian suka-suka aja, bebas mau dikasih apa aja. Oh, ini malah tambah cemet ya. Ini sebenarnya yang salah ini UI-nya ini apa ya? Ya sih, tapi nggak gini maksud gua. Tambah kelihatan kecil. Oh ininya, save. Oke, dia jadi agak ada paddingnya udah, tapi biar tambah lebih bagus mungkin kita akalin dengan kasih container, lalu kita kasih background agar yang ada di jarak-jarak yang ada di sini tuh menyatu itu dengan warna backgroundnya. Jadi maksud gue seperti ini. Save. Voila. Nah, kelihatan lebih bagus UI-nya, gue suka banget ini. Dan ini tuh, nah jadi kalian mungkin penasaran gitu kan, kok gini aja gitu, mana halamannya ya. Jadi stay tune aja, mungkin gue kasih di video next. Ini belum selesai, ada video keduanya. Buat kalian yang penasaran, stay tune aja. Iya, jadi begitu ya tutorial dari gua. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita closingan, gue mau kasih apa ya, kayak tips saja. Jadi setelah apa yang kita lakukan gitu kan, maksud gue biasanya itu kan kalau coding itu kita kan harusnya itu mereview apa yang udah kita pelajarin gitu. Ya kan, namanya juga belajar ya, harus di-review kembali biar kita paham. Nah, gue mau ngasih tahu gimana sih caranya untuk mahamin sebuah konsep yang udah kita pelajarin gitu loh, sesuatu yang udah kita pelajarin. Nah, dari sini gitu kan, ini kan udah codingannya udah selesai tuh. Nah, lo pergi aja ke browser. Nah, lo ketik aja di Google Chrome atau browser lainnya, ketik aja chat.openai.com. Ini tuh apa ya, kayak miliknya ChatGPT. Siapa sih yang nggak tahu ChatGPT gitu loh, pastinya kan tahu gitu. Nah, fungsi dari ChatGPT ini sebenarnya simple sih ya. Jadi di sini kita itu kayak minta tolong gitu loh, suruh jelasin apa maksud dari codingan kita gitu. Jadi biar kita itu paham gitu loh, karena menurut gua bahasa yang digunakan di sini tuh kayak jelas banget gitu ya. Jadi sebagai contoh ya, misal kita kan udah belajar ini tadi gitu kan. Nah, misal kalau lo kan kadang dapat tutorial dari bahasa Inggris atau dari baca dokumentasinya langsung gitu kan, kadang kan gitu kita ya. Nah, lo tinggal kayak copy paste aja. Gue contohin nih, misal langsung aja Ctrl A gitu kan. Ctrl A, copy, kita pastekan, kita ketik dulu promptnya apa maksud dari codingan ini. Paste aja, udah paste, terus send. Nah, disinilah ChatGPT
ChatGPT itu sangat membantu. Nah, sini itu kita kayak dikasih tahu gitu kan penjelasan suatu codingan. Nah, ini kan contoh dari gua gitu kan, dari tutorial lah. Taruhlah anggap aja ini dari kayak dokumentasi sebuah framework. Terus lo belajar dari tutorial YouTube tapi yang berbahasa Inggris yang notabene lo kadang nggak paham gitu loh. Nah, lo bisa manfaatin nih ChatGPT untuk apa ya, untuk membantu lo memahami dari codingan itu gitu. Supaya apa? Supaya lo kedepannya nanti kagak usah lihat-lihat tutorial lagi gitu kan, tapi lo udah paham konsepnya gitu. Gimana gua bisa pakai ini, contohnya ini kan bottom navigation bar gitu kan ya, gimana kedepannya nanti ini tuh bisa lo implementasikan di project-project kalian gitu. Nah, contoh ya kan, ini langsung aja ini dari bahasa Indonesia pun ada gitu, kayak kode tersebut terimplementasi dari halaman Beranda homepage ya, yang udah gue jelasin lah ya, kurang lebih kan sama. Login pihak ketiga, jadi memang udah lengkap. Nah ini ya segini lah, lo tinggal baca aja dokumentasi, lo pahamin satu-satu kan. Dari sini mengimpor. Nah ini kan sama lah yang gue jelasin, tapi anggaplah aja ini kayak dari sebuah Nah ya sebagai contoh mungkin gue bisa kasih tahu dikit-dikit lah ya. Ini aja dokumentasi gitu kan, kadang kita kan ya sekali-sekali lihat dokumentasi gitu kan. Nah, di sini sebelumnya mana ya? Nah ini kan kayak widget katalognya ini. Lalu bisa lo mau belajar tentang interactivity gitu. Kita klik gestur aja lah. Nah ini contoh aja gitu. Nah sini kan lo, wah ini bahasa Inggris ya, gue aja sendiri kadang agak paham gitu lah apa yang dimaksud dari sini. Tapi kalau lo paham ya nggak apa-apa gitu kan, berarti bahasa Inggris lo bagus gitu. Ini kan gini, ini bisa ini kita copy paste. Bentar, jangan, ini nggak ada contoh menunya bro, anjir. Coba ini aja. Mana ya? Sebentar. Nah, kayak di sini. Anjir, lo mau cok. Yap. Taruhlah ini gitu kan. Contohnya ini juga bisa nih kita copy paste gitu. Copy paste. Ini buat memahamin aja gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak paham dan di Google Translate langsung itu kadang kita bingung karena codingannya tuh apa ya, artinya itu ada sesuai. Itu contoh untuk ini kan tadi contoh untuk codingan gitu kan. Nah, ini contoh untuk itu sebuah maksud dari dokumentasi gitu kan. Arti penjelasan ini. Terus ini nah di sini kita dikasih tahu yang benar gitu kan. Nah bahkan kita dikasih contoh lah untuk menggunakan ini. Contohnya ini draggable itu apa ya, kayak tadi lah ya tuh. Wah mantap banget kan itu. Jadi apa ya istilahnya kita yang manfaatin AI gitu kan, bukan kita yang dimanfaatin AI gitu. Itu itu sedikit tips lah dari gua, seenggaknya bisa membantu kalian dengan bisa lebih cepat paham dalam memahami sebuah konsep dari suatu ilmu yang barusan kalian pelajari. Nah, jadi itu aja. Terima kasih udah nonton video gua. Berikan saran dan kritik jika berkenan, kalian taruh aja di komentar dan share video ini jika menurut kalian ini bermanfaat. Oke, dan terima kasih udah nonton. See you.
coding